أعوذ بكلمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح لنا ولكم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اجرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Baik ya ikhwah billah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang sebab-sebab masuknya jin atau syaitan dari kalangan jin ke dalam tubuh manusia. Di waktu yang lalu kita bahas sebab-sebab masuknya mereka ke dalam jasad manusia, diantaranya pertama karena lemahnya hati, yang kedua bisa juga karena faktor jin nasab atau jin saka atau jin keturunan, bisa juga karena dia diundang masuk ke dalam, baik itu melalui ritual-ritual bid'ah, melalui ritual-ritual ingkar sunnah, atau dia diundang dengan pengisian, atau diundang karena kita memegang atau memiliki atau menyimpan benda-benda yang dianggap keramat atau yang telah diisi. Juga penyebab masuknya syaitan dari kalangan jin ke dalam tubuh manusia bisa karena faktor dicintai jin. Nah, insya Allah pagi hari yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat untuk kita semua, kita akan bahas salah satu penyebab gangguan atau masuknya syaitan dari kalangan jin ke dalam tubuh manusia, yaitu karena faktor sihir kiriman. Sihir sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, di masa-masa awal. Dia berkembang terus dan berturun-temurun dan diwariskan, bahkan puncaknya yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu di kerajaan Babilonia waktu itu. Digambarkan di surat Al-Baqarah di ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kekuasaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Dan tidaklah kafir Sulaiman, tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mengajarkan mereka, syaitan-syaitan ini mengajarkan manusia sihir. Itu dalil yang kuat bahwa ilmu sihir ini berkembang pesat di zaman Babilonia, yaitu tepatnya zaman Nabi Sulaiman. Kemudian berkembang di zaman Nabi Musa alaihissalam, dibawa oleh para penyihir Fir'aun la'natullah alaih, yang mana ayat-ayat yang digunakan dalam Quran menggambarkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam memberantas sihir dari kerajaan Fir'aun. Ini banyak kita gunakan untuk jadi bahan landasan ayat-ayat ruqyah. Sebagaimana Nabi SAW mencontohkan, ayat-ayat ini kita pakai untuk membatalkan sihir, untuk memperingatkan jin-jin sihir. Kemudian berkembang sampai zaman Nabi SAW. Ada hadis yang cukup kuat, hadis Bukhari Muslim, bahwa Nabi pernah disihir. Ini tentu tidak mengurangi derajat kenabian yang maksum.
tapi sebagai ibar, sebagai pelajaran untuk kita sebagai umatnya, bahwa sihir ini hakikatnya ada. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi SAW mengalami sakit yang cukup lama, yaitu sekitar 40 hari, 30-40 harian. Nabi sakit, kadang-kadang beliau lupa ini giliran di istri yang mana. Bukan berarti lupa jumlah bilangan rakaat salat, lupa ini salat asar atau zuhur atau bagaimana, tapi Nabi kadang-kadang terlupa ini jadwal gilir di istri siapa. Nah itu dia. Maka semua istri Nabi menyerahkan, silahkan ya Rasulullah, engkau dimanapun kami setuju dan kami menerima. Maka Nabi terbaring dalam keadaan demam dan turun dua malaikat, yang satu di kepala dan yang satu di kaki, dan dua malaikat ini saling berdialog, bertanya, yang satu bertanya kepada yang lainnya, kenapa laki-laki ini sakit kenapa? Dia terkena sihir apa? Ini sihir dari seorang Yahudi Yaman bernama Labid bin Alsom. Berupa apa? Berupa rambut yang diikatkan pada pelepah kurma. Di mana tempatnya? Disimpan di sumur tua, kalau tidak salah sumur Darwan. Maka kemudian kedua malaikat ini pun pergi, dan Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib dengan Fadl ibni Abbas untuk menggenjangnya dan mengantarnya kepada sumur tersebut. Dan diambillah ikatan tersebut di dalam sumur tua yang tidak ada airnya. Nah, itulah dalil yang kuat bahwa sihir ini ada sihir metode buhul. Kita nanti insya Allah kenalan dengan apa itu buhul dan bagaimana cara memusnahkannya atau mencarinya. Dan Nabi mengancam dengan sangat keras bahwa pelaku sihir, bahwa dia telah kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih di 10 dosa besar karya Imam Az-Zahabi, ada hadis yang sangat tegas sekali di sana. Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu sab'a mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Wahwa ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Asyirku billah, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Wa qatlun nas bi ghairi haq, yang kedua membunuh jiwa tanpa hak. As-sihru, yang ketiga sihir. Sihir ini termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Apa yang terkait dari sihir ini sehingga dia menimbulkan dosa besar? Yang termasuk dalamnya termasuk hitungan dosa besar. Pertama, yang mempelajari sihir. Yang kedua, yang mengamalkan sihir. Yang ketiga, yang mengajarkan sihir. Yang keempat, yang meminta untuk menyihirkan orang. Ini termasuk dalam lingkungan orang-orang yang terkena imbas dari dosa besar sihir ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada banyak jenis sihir yang nanti kita akan bahas. Dia dipandang dari berbagai jenis sudut. Nah, tentunya insya Allah kita sertakan dalil-dalil yang kuat untuk menopang jenis-jenis sihir ini dan bagaimana cara pengobatannya. Secara garis besar, sihir nanti ada dilihat dari pelakunya, dilihat dari pekerjaannya, bisa juga dilihat dari tujuan sihir ini. Jenis-jenis sihir kalau kita lihat dari jenis pekerjaannya, ada yang disebut dengan kalau di Indonesia ada santet. Nah, bedanya sihir dengan ain kita jelaskan sedikit. Kalau ain dia langsung kena ketika seorang hasad mengutarakan apa yang dia suka, yang dia hasudkan, melihat kenikmatan saudaranya, maka ain ini langsung terlempar dan orang yang jadi korban ain langsung terkena, entah itu pingsan, entah itu tidak sadarkan diri, atau dia berubah jadi kurus.
ketika kita memajang foto anak kita misalkan di media sosial, kemudian ada orang yang melihat bahwa orang tersebut tidak mempunyai anak atau misalkan mendambakan seorang anak yang sangat lucu, ain ini terlempar, maka biasanya anak menangis meraung-raung tanpa sebab di malam hari sehingga badannya tubuhnya kurus kering. Ini bagaimana cara mengatasinya? Tentu dengan bacakan ayat-ayat Quran atau ruqyah. Ada banyak kisah tentang ain. Berbeda dengan sihir, sihir dia bertahap biasanya. Kalau ain langsung kontan waktu itu terjadi, kalau sihir dia bertahap. Ketika seorang memintakan seorang dukun untuk mengirimkan sihir, maka sihir yang pertama kali jin ini dikirim. Dan biasanya sang dukun meminta athar atau hal-hal yang berkaitan dengan korban. Seperti misalkan rambut, atau sapu tangan, atau bekas keringat, air ludah, darah, kuku, atau yang berkaitan dengan korban, seperti misalkan fotonya, atau misalkan benda yang sering dipakainya, atau dengan cara lain dibawakannya air atau tanah atau pasir ditaburkan di area korban. Itu tahtiyat nama sihirnya. Maka untuk sihir jenis buhul dimintakan yang berkaitan dengan korban. Kemudian ditiupkanlah mantra-mantra atau jampi-jampi ke dalam buhul tersebut, diikatkan. Ini Allah gambarkan dalam surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita tukang sihir yang suka meniup-niupkan mantra ke dalam buhul mereka. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari buruknya dan dari kejahatan naffatsati fil 'uqad. Naffatsat ini wanita-wanita tukang sihir, fil 'uqad, pada buhul. Maka kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Falaq ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Jadi berbeda dengan ain, kalau sihir dia bertahap. Ketika buhul mulai ditiupkan, maka terkirimlah jin, syaitan dari kalangan jin, menuju tempat korban. Dia dengan bekal hal yang berkaitan dengan korban. Disimpanlah buhulnya di mana? Di tempat yang tidak ditemukan, tempat yang agak sepi. Dan akhirnya jin ini masuk, misalkan seorang korbannya ini di rumahnya, maka biasanya ini, mohon maaf, dalilnya tajribi ya, tajribi, kebiasaan yang kita temukan di lapangan. Jadi kalau antum bertanya dalil sahih dari hadis nabinya bagaimana, kami sulit menjelaskannya, atau nomor hadisnya berapa, kami pasti sulit menjelaskannya karena kami bukan ulama yang pak di bidang hadisnya. Tapi insya Allah ini tidak menyimpang dari akidah kita, dan inilah tajribiyah sifatnya, bukan tauqifiyah tapi tajribiyah. Apa itu tajribiyah? Ya, pengalaman-pengalaman di lapangan yang ditemukan oleh para peruqyah, dan ini terbukti efektif tanpa menyalahi sunnah Nabi SAW. Kalau tauqifiyah, dia harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan, persis sama seperti yang Nabi contohkan. Nah, kembali dari tajribiyah. Kembali ke cerita tadi, ketika sihir mulai ditiupkan pada buhul, maka terkirimlah jin. Biasanya rumah yang pertama kali didatangi jin atau jin sihir ini, dia ada suara ledakan di atas rumah, seperti dentuman besar atau seperti benda jatuh di atap rumah. Dur. Atau bisa juga seperti ada suara kerikil jatuh di atap, kerikil jatuh, atau seperti ada juga seperti ada yang melempar butiran pasir ke jendela rumah atau pintu. Dan ini yang mendengar ini hanya orang-orang yang terkena nanti atau korban.
Kemudian di hari-hari berikutnya mulailah korban mulai mencium bau-bau atau wangi-wangi yang tidak lazim, seperti misalkan bau kembang, bau bunga, atau bau melati, atau bau bangkai, bau anyir. Dan ini yang mencium ini korban, yang lainnya tidak. Kecuali kalau misalkan satu keluarga tersebut dikorbankan, ada yang jadi korban, maka yang keluarga ini ya yang mencium bau ini. Dan ini hanya sementara, seperti angin berlalu. Seperti bau apa ini misalkan orang yang terkena korban. Dia bertahap, bau dulu, kemudian emosi meningkat, dari emosi nanti eh, mereka bersarang di kepala, dan terus berlanjut sampai nanti di tahun kedua mulailah sakit. Hingga bahkan sakit yang tidak ada obatnya. Ketika dicek di dokter ini sehat, padahal dia menjadi sakit. Atau mungkin seperti jenis sihir marid, sihir sakit, dibikin sakit memang nyata, seperti jantung, atau misalkan ginjalnya hilang. Diagnosa dokter namanya sihir, kelabui. Sehingga orang bingung, ini medis atau bagaimana. Banyak kejadian yang kita hadapi dalam mengatasi sihir ini seperti nyata, tapi padahal itu hanya ilusi, hanya tipuan setan dari kalangan jin. Maka kalau misalkan untuk mendeteksi sihir bagaimana, kita sakit apa dulu, jantung atau bagaimana, tekan atau tempelkan tangan kanan kita di bagian jantung, lalu bacakan ayat ruqyah, atau bacakan ayat ruqyah di telapak tangan, ayat ruqyah standar seperti misalkan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan di telapak tangan, lalu tempelkan di bagian yang sakit, tempelkan. Atau ada misalkan vonis dari sebagian orang, ada sebagian dokter atau tabib, antum terkena kista tomium, kalau yang akhwat, atau ada di bagian punggung sakit, bacakan ayat ruqyah di telapak tangan, kemudian tiupkan sambil baca ayat kursi, ditempelkan tangan kita di bagian yang sakit tersebut. Nah, kalau nanti panasnya atau sakitnya bertambah atau dia berpindah, itu kita bisa indikasikan itulah sihir. Hantam dengan ayat Quran, dengan ruqyah. Nah, jangan kaitkan dengan medis. Itu dia saran kami. Nah, kalau misalkan tidak ada perubahan, biasa-biasa saja, mungkin ada kaitan dengan medis. Nah, jenis penyakit ada medis, ada non medis, ada psikosomatis. Medis dia penyakit zahir, jasmani. Obatnya pun zahir juga, jasmani juga, jelas juga. Obat-obatan herbal, obat-obatan mungkin kimia, atau yang diinginkan dokter atau tabib, jelas habatus sauda, madu, itu jasmani ya sifatnya. Ada yang sakit ini sakit non medis atau sifatnya rohaniah. Dia tidak bisa diobati dengan hanya dengan hal-hal yang zahir seperti herbal atau misalkan obat kimia, tapi dengan rohani lagi. Dan sebaik-baiknya obat adalah Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang sering baca Quran, yang daum baca Quran tiap hari minimal 200 ayat, insya Allah terjaga kesehatan rohaninya. Ketika rohani sehat, maka pancaran keluar jasmani pun sehat walafiat insya Allah. Yang terakhir ada penyakit psikosomatis. Dia gabungan antara medis dan non medis. Awalnya dari ruhani, menyerang ruhani, kemudian berakibat pada jasmani. Sebagai contoh, misalkan kita datang menghadiri suatu undangan dan kita dikejutkan, kita disuruh untuk mengisi acara tersebut. Kita tanpa persiapan, tanpa teks atau tanpa persiapan lah, masuk naik ke atas panggung dan memegang mic, sementara undangan hadir di sana hampir ribuan. Nah, itulah ada grogi, ada mungkin keringat dingin di tangan segala macam. Nah, itu awalnya dari ruhani, kemudian dia lari ke lambung, berdebar-debar terus stres. Nah, kalau setiap hari seperti itu, biasanya orang itu terkena lambung naik ke lever, bisa naik ke organ-organ yang lain. Itu disebut psikosomatis, dibikin cemas. Orang disihir, dibikin cemas, dibikin stres, akhirnya dia langsung naik ke lambung langsung nyambung ke kepala,
vertigo, dan lain sebagainya. Maka tenangkan hati, insya Allah kita akan hadapi berbagai penyakit yang menyeramkan pun tidak akan tahan dengan Al-Quran, tidak akan tahan dengan metode pengobatan Nabi SAW. Dari jenisnya sihir ada jenis sihir olia, ada jenis sihir sufla. Sihir olia ini sihir yang sifatnya kalau orang Indonesia bilang sihir putih. Sihir yang dibawa oleh para uskun, ustadz dukun atau kikun, kiai dukun yang berwajah agama. Padahal prakteknya ini sihir juga. Sihir olia dia seperti ritual-ritual agama. Misalkan seorang disuruh untuk mendalamkan suatu wirid atau zikir ribuan kali sehingga terjadilah khawarikun lil adat atau kejadian di luar adat kebiasaan. Seperti misalkan nih, bacakan ini supaya kamu laris dagangan, supaya kamu banyak orang yang suka. Maka dibacakan apa itu? Kapan bacanya? Setelah sholat tahajud atau setelah sholat 5 waktu. Dibaca dan jin masuk ke dalam. Ini jadilah sihir. Ini jenis-jenis sihir olia. Atau seorang mendatangi ustadz misalkan, kemudian dia meminta dibacakan air di sana. Perbedaan antara air ruqyah dengan air ruqyah syirkiyah ini jelas dari bacaan. Dari bacaan kita bisa dengar langsung. Misalkan ketika seorang ustadz membacakan bacaan ruqyah di airnya dengan bersuara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Al-Fatihah pas waladdallin, ditiup. Seperti itu. Tapi kalau dia bentuknya mantra atau jambi-jambi, biasanya tidak ada suara berkomat-kamit. Nah, kita bisa membedakan kalau misalkan kita diberi air ruqyah. Ini efeknya luar biasa ketika seorang meminum air mantra ini, maka ketika diruqyah masal atau misalkan dia mendengarkan ayat Quran, timbul ingin sendawa, mual, bahkan muntah. Inilah yang disebutkan buhul yang ada di dalam perut berupa air yang disebutkan air mantra ini. Maka berhati-hatilah. Nah, kalau kita misalkan ikut kajian ruqyah dan di sana ada ruqyah masal, atau misalkan kita di ruqyah atau kita mengantarkan teman atau sahabat atau keluarga di ruqyah dan kita mendengarkan ayat-ayat ruqyah dan kita merasa mual dan muntah, ada sesuatu yang kita makan dan hal tersebut adalah buhul. Mungkin dari makanan, mungkin dari minuman atau air mantra, atau mungkin kita makan tanpa bismillah, pernah makan dia bersarang di perut buhulnya, dan ketika ayat Quran dibacakan mual dan muntah, dan ini reaksi yang sangat bagus. Maka sering-seringlah ruqyah mandiri, sering-seringlah dengarkan ayat-ayat ruqyah, dan semakin sering muntah semakin bagus racun-racun dalam tubuh kita keluar biiznillah. Kemudian yang kedua ada sihir sufla. Sihir sufla ini sihir bawah yang orang Indonesia disebutkan sihir hitam. Ini dalam prakteknya dalam mengambil khawarikunil adat atau kejadian luar adat banyak dilakukan oleh dukun-dukun hitam. Alhamdulillah. Dukun-dukun hitam prakteknya pun cukup ekstrim, seperti misalkan tumbal, sesajen, bersemedi, atau mungkin dikubur hidup-hidup, atau pesugihan atau penyembahan terhadap patung dan segala macam. Ini jenisnya jenis sihir sufla. Seperti di Bali sana ada yang namanya sihir desti. Sihir ini sihir yang cukup kejam, di mana ketika seorang penyihir melontarkan sihirnya pada korban, dia langsung kena waktu itu juga dan mati waktu itu juga. Namanya sihir desti. Hanya saja sihir ini sangat lemah, terutama para mereka yang dawamu sholat berjamaah dan untuk perempuan yang menggunakan hijab atau jilbab, ini tidak akan mempan.
Nah, untuk mereka-mereka yang jauh dari Allah, yang jarang salat berjamaah, laki-laki atau perempuan yang jarang berhijab, memang ini sangat cukup kejam, cukup kena ketika seorang disihir dengan sihir desti ini di Bali. Ini orang dukun-dukun sakti di Bali, dia bacakan mantranya, langsung kena dan langsung terjungkal waktu itu juga, langsung koma dan tidak lama meninggal biasanya. Tapi dia tidak akan mempan untuk orang yang mengenakan jilbab dari kalangan muslimah dan orang yang menjaga salat 5 waktu dari kalangan muslim, insya Allah. Nah, sihir sufla ini sihir-sihir yang diraih atau yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengkait-kaitkan dengan agama, seperti misalkan para dukun, kuntet, dukun santet, atau dia dengan ritualnya seperti apa namanya, semedi, pesugihan, sesajen dan segala macamnya untuk meraih sihir. Ini sihir yang cukup uh, kufur dan jahat, tapi sangat lemah, sangat lemah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan menang sihir dari manapun jalannya. Maka berlindung kepada Allah, berlindung dari godaan syaitan. Baca di pagi hari Ayatul Kursi 1 kali dan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali. Dan di waktu petang pun sama sebagai perlindungan kita dari sihir. Dan lebih kuat lagi bacakan suratul Baqarah. Orang yang membacakan surat Baqarah ini termasuk pura-pura ruqyah mandiri. Maka penyembuhan paling baik adalah penyembuhan dengan Al-Quran, insyaAllah. Bismillah. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berkomentar, silahkan bertanya, silahkan barangkali mau menambahkan. InsyaAllah mudah-mudahan grup ini Allah berkahi dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.